justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jabar meminta penyidik di Treskrimum Polda Jabar melengkapi berkas perkara tersangka kasus Vina Cirebon Pegi Setiawan. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Nur Sri Cahyawijaya tidak merinci, apa saja poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang diserahkan Polda Jabar. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji mengatakan, Polri tak mungkin mengulur waktu agar sidang pra-peradilan Pegi Setiawan gugur. Sebab menurut Susno, seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh stasiun TV, dan seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi Setiawan. Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegasnya. Susno Duaji menyebut picik jika ada polisi yang berniat untuk mengulur-ulur waktu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, jelas Susno lagi. Menurut Susno Duaji, Polda Jabar harus legowo jika nanti terbukti kalah sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman menjadi sorotan setelah keberadaannya yang sempat misterius akhirnya diketahui publik. Kuasa hukum terpidana Vina dan Eki, Roely Pangabean sempat mengungkapkan perlakuan khusus yang diterima Sudirman yang divonis hukuman seumur hidup. Kemunculan Sudirman berbeda dari 4 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya yakni Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Rivaldi. Kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairah yang didampingi kuasa hukum akhirnya bisa menemui Sudirman di Polda Jawa Barat pada Jumat, 28 Juni 2024. Suratno dan Sairah bertemu Sudirman di ruangan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Terlihat, Sudirman mengenakan hoodie hitam tersenyum saat bertemu ibunda, Sairah. Sementara, Sairah tampak menangis dan memeluk sang anak. Kemudian, Sudirman pun memberikan minum kepada ibunda. Ia juga tampak menyuapi ibunya. Sedangkan ayahnya Suratno hanya tersenyum melihat putranya menyuapi ibunya. Kuasa hukum Sudirman, Sarjono mengaku pihaknya sempat mencari kliennya ke Lapas Bancai Bandung. Namun, informasi yang didapat Sudirman dibon oleh Polda Jabar. Ayah Sudirman, Suratno mengaku lega setelah bisa menemui anaknya. Ia mengatakan kondisi putranya sehat dan tidak ada keluhan. Kedua orang tuanya mengaku terakhir kali bertemu Sudirman saat berada di Lapas Kesambi Cirebon pada Lebaran lalu. Kini Sudirman berstatus tahanan Polda Jawa Barat usai penangkapan Pegi Setiawan. Sedangkan 4 terpidana kasus Vina Cirebon yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi ditahan di Lapas Kebonwaru, Bandung. Sementara Jaya dan Eko ditahan di Lapas Jelengkong, Bandung. Koordinator kuasa hukum para terpidana, Roely Pangabean juga sempat menuturkan adanya perlakuan khusus yang diterima Sudirman. Padahal, Roely bersama pengacara dari Peradi ingin menemui Sudirman untuk mendapatkan tanda tangan kuasa dari Sudirman. Selain itu, Roely mengaku ibunda Sudirman meminta tolong untuk bertemu putranya. Roely pun mengaku ingin sekali bertemu dengan Sudirman sebagai wujud kewajiban advokat memberikan bantuan hukum. Ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki, sudah pernah mengecek CCTV kasus Vina Cirebon. Pengacara Pegi Setiawan curiga isi CCTV kasus Vina Cirebon tak sesuai dengan skenario. CCTV kasus Vina selama ini menjadi pertanyaan publik. Konon di lokasi tewasnya Eki dan Vina di Jembatan Talun Cirebon terpasang sejumlah CCTV. Bukan hanya di Jembatan Talun, CCTV juga terpasang di sejumlah tempat kawasan Jalan Perjuangan dekat SMP 11. Rupanya CCTV kasus Vina bukan hanya tuduhan belakang. Dalam isi putusan sidang kasus Vina Cirebon, saksi Gugum Gumilar mengaku sudah pernah mengecek CCTV di lokasi kejadian tewasnya Eki.
Gugum Gumilar merupakan anak buah atau anggota Ibtu Rudian di Subdit Narkoba Polresta Cirebon. Dalam kesaksiannya Gugum Gumilar mengaku mendapat informasi Eki dan Vina tewas dari Ibtu Rudiana pada Sabtu 27 Agustus 2016. Tim ini mulai melakukan penyelidikan di sekitar lokasi Eki dan Vina tewas dengan bertemu Dede dan Aep. Pukul 16.30 WIB, Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aep dan Dede yang mengabarkan tentang keberadaan pelaku. Tim tersebut kemudian menangkap Eko, Sudirman, Supriyanto, Hadi, Jaya, Ek, Saka Tatal. Mereka juga melakukan interogasi terhadap pelaku. Gugum Gumilar mengaku sudah mengecek CCTV di lokasi tewasnya Eki dan Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM mempertanyakan mengapa CCTV tersebut tidak dibuka. Tony curiga, dari rentang waktu pukul 10 WIB Ibtu Rudiana menghubungi Aep sampai dihubungi tentang keberadaan pelaku pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai kemudian membuat laporan berita acara perkara, BAP, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia curiga Ibtu Rudiana sudah menginterogasi para pelaku sebelum membuat laporan BAP. Tony RM juga curiga, setelah interogasi dan terlanjur membuat BAP, Ibtu Rudiana melihat CCTV yang dicek Gugum Gumilar ternyata isinya tak sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam BAP. Dia pun mendesak Polri untuk bisa membuka CCTV kasus Vina demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalaupun ternyata CCTV itu hilang atau dihapus, karena sudah terlampir dalam putusan sidang kasus Vina, maka pelakunya bisa dikenakan pidana obstruction of justice. Pegi Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Pegi Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moon Raker. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Pegi Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Pegi Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Pegi Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Pegi Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Pegi. Miftah menyebut kesalahan pada nik Pegi Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan. Pernyataan pengacara Tony RM bisa membuat Pegi asal Cianjur cemas. Apalagi, pengakuan Pegi asal Cianjur itu sempat membuat heran anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Tony RM yang berstatus pengacara Pegi Setiawan itu meminta Pegi asal Cianjur diperiksa polisi. Diketahui, Pegi Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Rizky alias Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kini, tim pengacara Pegi Setiawan telah melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kini, kecurigaan Tony RM terhadap Pegi asal Cianjur dalam kasus Vina Cirebon bukan tanpa alasan. Saya mendengar dua orang yang mengatakan bahwa DPO Pegi alias Perong, yang ditangkap Pegi Setiawan, imbu Tony RM dalam tayangan 2 CCTV, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024.
Tony mengutip pernyataan Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho yang mengungkap proses panjang penyelidikan nama Peggy Setiawan. Baik browsing dan penyelidikan penyidik sudah digali, sudah ditentukan, katanya. Tony juga mengutip ucapan Ketua Kompolnas Benny Mamoto yang menuturkan polisi sudah pernah mengumpulkan nama Peggy. Peggy Setiawan yang di Cianjur pernah diperiksa belum? Karena Pak Benny, Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Peggy Setiawan sudah pernah diselidiki, kata Tony. Berarti dari situ, boleh dong kami menanyakan yang muncul hangat di media sosial ada Peggy Setiawan Cianjur yang ada di konten Deddy Mulyadi, katanya. Tony mengatakan Peggy Setiawan asal Cianjur mengaku anggota Moonraker. Sedangkan dalam dakwaan terpidana kasus Vina Cirebon disebutkan Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak mencari kelompok geng motor XTC. Sebelumnya, komplotan pelaku Peggy alias Perong bersama Rivaldi Aditya Wardana alias Andika dan Eko Ramadhani alias Koplak, Hadi Saputra alias Bolang, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul, Sudirman alias Saka Tatal, Andi dan Dani berkumpul di warung Ibu Nining sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sana, Andi menyampaikan adanya masalah dengan geng XTC. Ia meminta bantuan geng motor Moonraker untuk mencari kelompok geng motor XTC. Artinya saya mendengar nama Peggy Setiawan dikumpulkan. Saya enggak tahu diperiksa apa belum. Saya berkali-kali menanyakan katanya Peggy Setiawan di trek coba dong diperiksa Peggy Setiawan Cianjur, kata Tony. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkapkan aspirasi tersebut telah diterima pihaknya. Cuma memastikan dulu karena disebut dalam pengadilan jangan sampai semua Peggy ditangkap, dipastikan alias perongnya, kata Yusuf. Sedangkan, Deddy Mulyadi sempat mendatangi kediaman Peggy Setiawan asal Cianjur. Peggy asal Cianjur kebanjiran tuduhan oleh warganet sebagai pelaku di balik pembunuhan dua sejoli yang terjadi tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Ada selintingan kabar miring bahwa dia merupakan anak bupati dan terlibat membunuh Vina dan Eki. Gara-gara itu, Peggy memilih menghilangkan jejak ke Cianjur. Namun, tudingan tersebut hingga kini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Deddy Mulyadi penasaran ingin meng-cross-check kabar tersebut langsung kepada Peggy Setiawan Cianjur. Saat di kediaman Peggy, Deddy Mulyadi sempat mengecek sejumlah berkas-berkas dari Peggy Setiawan. Berkas itu meliputi ijazah pendidikan SD, SMP, dan akte kelahiran Peggy. Deddy lantas menanyakan ijazah SD yang tidak ada pas fotonya. Fotonya kemana? Oh, copot, enggak ada. Tapi cap 3 jarinya ada, ujar Deddy saat berbincang dengan Cecep, ayah Peggy di YouTube channel Deddy Mulyadi yang tayang pada Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Peggy mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek di sekitaran rumahnya. Akan tetapi, ia tidak punya motor. Kalau malam suka ngojek cuman enggak tiap hari. Ngojek di sekitaran sini aja. Motor cuma pinjam adik, cuman enggak tiap hari, jawabnya. Selain itu, Peggy Setiawan Cianjur mengaku bergabung ke dalam geng motor Moonraker. Namun, ia mengatakan bergabung pada tahun 2017. Anehnya, Peggy Setiawan tak memiliki motor meski bergabung di Moonraker. Deddy pun keheranan dengan Peggy lantaran tak memiliki motor. Berarti bukan geng motor itu mah, geng korsi, kata Deddy bercanda. Enggak punya motor, paling boncengan, suka bonceng sama anak-anak. Kegiatannya kalau bulan puasa bagi-bagi takjil, jawab Peggy. Peggy mengaku tak pernah pergi keluar kota ketika sedang bergabung bersama rekan geng Moonraker. Deddy pun sempat menanyakan akun media sosial Peggy Setiawan. Namanya Peggy Speedracker cuman enggak bisa kebuka, lupa sandi, pungkasnya. Posisi Peggy Setiawan